Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan kali ini, kita akan mempersembahkan video pembelajaran berjudul Pengoperasian Peralatan Kelistrikan. Diharapkan dengan video ini dapat mempermudah siswa dalam memahami materi tersebut. SMK bisa, SMK hebat. Selamat pagi, Saudara Dani Hernawan. Siap, selamat pagi Pak. Pertemuan kali ini kita akan mempraktekkan pelajaran minggu lalu, yaitu pengoperasian peralatan kelistrikan. Praktek ini bertujuan untuk membiasakan diri kalian supaya jika kalian sudah masuk ke dunia industri, kalian sudah terbiasa mempraktekkan apa-apa yang ada di industri. Nanti kita akan praktek untuk menjalankan motor listrik. Dua motor listrik nyala bergantian menggunakan timer. Silahkan pelajari job yang akan saya berikan, kemudian silahkan dikerjakan. Baik Pak, saya akan ikuti instruksi yang diberikan dan saya akan laksanakan sesuai dengan prosedur. Ya, silahkan. Siapkan buku prosedur pengoperasian, manual book, pahami terlebih dahulu buku prosedur pengoperasian. Siapkan datasheet alat dan pelajari rincian informasi peralatan kelistrikan dari datasheet. Siapkan buku operasional peralatan, periksalah buku operasional mengenai data pemakaian sebelumnya. Siapkan rangkaian alat yang akan kita operasikan, pelajari dengan seksama rangkaian sebelum melakukan pengoperasian. Gunakan alat pelindung diri yaitu pakaian kerja atau wear pack, sarung tangan, kacamata safety, safety helmet, sepatu safety, tang potong, tang kombinasi, tang lancip, wire striper, obeng plus, obleng minus, test pen, dua buah magnetic kontaktor, satu buah MCB 1 fasa, satu buah MCB 3 fasa, time delay relay, dua buah thermal overload relay, satu buah lampu indikator merah, satu buah lampu indikator orange, dua buah lampu indikator hijau, satu buah push button normally close, dua buah push button normally open, satu buah emergency stop, kabel NYA secukupnya, dua buah motor 3 fasa, dan satu buah panel box. Memeriksa kondisi peralatan kelistrikan. Periksa kondisi peralatan sesuai prosedur standar dengan cara dilihat apabila ada kejanggalan secara visual. serta cek bagian mekanik dari yang akan digunakan.
apakah dalam kondisi yang baik atau tidak, dan catat apabila ada komponen yang rusak. Periksa kondisi peralatan yang terkait dengan teknis pengoperasian, periksa sumber tegangan sesuai dengan prosedur standar, laporkan kepada instruktur apabila ditemukan kesalahan dan kejanggalan. Rangkailah bahan-bahan seperti pada rangkaian berikut ini. Lakukan instalasi peralatan menjadi rangkaian yang menjalankan 2 motor bergantian menggunakan timer sesuai gambar rangkaian. Jika sudah selesai, laporkan rangkaian pada instruktur untuk pengecekan dan penilaian. Lakukan monitoring pada peralatan. Melaksanakan pengamanan terhadap peralatan saat terjadi gangguan. Amati secara seksama proses kerja dari pengoperasian peralatan elektronik. Apabila terjadi gangguan atau kesalahan, segera lakukan tindakan pengamanan sesuai dengan prosedur yang diterapkan dan laporkan kepada instruktur. Catat pada logbook hasil dari praktik pengoperasian peralatan kelistrikan. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi. Saya ingin melaporkan bahwa pengoperasian sudah dilaksanakan dan ini laporan pengoperasiannya. Saya terima, sambil saya periksa, nanti silahkan dilakukan pendinginan dan dikembalikan alat-alatnya, dirapikan, kemudian sekitar dibersihkan. Baik, Pak, saya laksanakan. Segera, siap. Baik, Pak. Setelah kegiatan pengoperasian selesai, pastikan catu daya telah dimatikan. Dan sebelum mengembalikan area kerja ke kondisi semula, pastikan peralatan kelistrikan tidak ada yang bergerak atau masih berputar.
Rapikan kembali peralatan dan komponen yang tadi digunakan. Bersihkan kembali tempat kerja sesuai prosedur standar. Kembalikan peralatan komponen, perlengkapan, dan peralatan bantu ke tempat semula sesuai prosedur penyimpanan. Saya Gustoni dari PT Kusliman Primajaya memberikan apresiasi yang sebesar-besarnya atas video pembelajaran ini. Semoga dapat memberikan sumbangsih yang nyata bagi pendidikan di Indonesia, terutama SMK. Terima kasih. Dalam praktek pengoperasian peralatan kelistrikan, kita perlu memperhatikan beberapa hal. Yang pertama, gunakan APD secara lengkap dan benar. Kedua, perhatikan standar PUIL yang berlaku di peralatan tersebut. Dengan itu, kita akan aman dan nyaman dalam praktek. Semoga video ini bisa memberi manfaat bagi kita semua. SMK bisa, SMK hebat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.